Halo para sobat gudang desain, ketemu lagi sama Gede ya. Hari ini Gede ingin membagikan desain rumah di lahan mungil yang bisa punya taman di depan yang keren, dan di bagian dalam ada taman indoor yang berdampingan dengan area musolanya. Dan yang paling oke di desain rumah hari ini, akan ada bukaan void yang besar sehingga ceilingnya akan tinggi. Jadi sesaat agandaista masuk ke rumah ini akan berasa mewah banget nih. Padahal rumahnya hanya berdiri di atas lahan 5x12 loh. Untuk denanya di sini Gede aturnya di bagian lantai dasar akan ada area taman yang dimana di sampingnya ada ruangan keluarga, area musola, dan kamar tidur utama di bagian belakang rumah. Sementara di bagian lantai 2-nya akan ada ruangan duduk keluarga lagi yang dilengkapi dengan 2 buah kamar tidur anak. Sekarang kita lihat bagian tampaknya ya kak. Walaupun tanahnya mungil, bukan berarti bagian tampaknya nggak bisa keren. Contohnya ya rumah hari ini nih kak. Kalau ada orang yang lewat lalu nengok ke rumah ini, pasti bawaannya kepengen nih sama rumahnya. Bagaimana enggak, dari depannya aja udah kelihatan mewah banget. Ada bukaan jendela besar yang mengarah ke bagian tangga di rumah ini ya kak. Kalau kita deketin kameranya, agandaista bisa lihat di sebelah kanan kamera itu adalah bukaan yang menuju ke area tangga tadi. Kemudian di bagian sampingnya akan ada bukaan besar yang merupakan sebuah area balkon yang ada di bagian depan dari kamar tidur di lantai 2. Gede berikan pasangan solar flat di atas dan juga kaca 12 mili yang ditemper di bagian railingnya. Di bagian tamak depan ini juga Gede padukan cat outdoor dengan pasangan panel-panel konut ya kak. Beralih ke lantai dasar, kita akan melihat akan ada satu akses masuk ke dalam rumah yang berada di belakang carport. Sementara untuk area carportnya sendiri, kita akan mendekat ke rumahnya dan kita lihat nih kak. Untuk area carportnya ini Gede buat dengan total ukuran 3 x 4,5 meter, yang mana area carport ini akan berbatasan langsung dengan area taman yang ada di sampingnya. Untuk area taman yang di depan ini Gede buat dengan ukuran 2 x 1,5 meter, di mana di bagian dindingnya Gede berikan pasangan batu alam palimanan yang Gede kombinasikan lagi dengan pasangan dinding panel konwood. Penggunaan panel konwood dengan batu palimanan ini memang paling oke ya kak, karena dari gradasi warnanya masih dapet. Nah sekarang setelah kita lihat area taman yang di depan, kita siap-siap masuk ke rumahnya yuk kak. Gede udah gak sabar banget nih. Pasti kalian gak pernah membayangkan rumah 5x12 dalamnya bisa seperti ini. Yuk langsung aja kak. Sesaat kita masuk ke rumah, kita akan diterima di ruangan utama berukuran 3 x 4,5 meter ini kak. Berkat bukaan void yang besar di bagian atas dari ruangan utama ini, sesaat agandaista masuk, kita akan langsung berasa mewah banget di rumahnya. Padahal tanahnya hanya 5 x 12 meter. Gede jelaskan dulu ruangannya ya kak. Di bagian belakang itu adalah kamar tidur utama, di mana di depannya ada area musola yang berdampingan dengan area taman indoornya. Di bagian yang paling dekat kamera, ini adalah area ruangan duduk di lantai dasarnya. Kalau Gede putar kameranya, itu kan adalah pintu masuk yang tadi ya kak. Kalau agandaista belok ke kanan akan menemui area tangga yang akan membawa agandaista ke lantai 2. Sementara kalau dari pintu masuk belok ke kiri, agandaista akan menemui area dapurnya ya. Loh Kak Gede, kok desain dapurnya seperti itu? Sabar dulu ya kak, nanti Gede akan berikan beberapa alternatif untuk desain area dapurnya. Sekarang kita lihat dulu yuk area ruangan duduk di lantai dasar ini. Area duduknya ini Gede buat dengan total ukuran 3 x 2,5 meter, yang mana di sini Gede gunakan sistem lesehan. Area ruangan duduk di lantai dasar ini tepat berdampingan dengan area taman indoor yang ada di bagian sampingnya ya kak. Jadi sistem rumah ini adalah sistemnya open space, semua terbuka tanpa sekat ya kak. Nah sekarang Gede mau kasih lihat area dapur yang ada di bagian samping dari ruangan keluarga tadi. Untuk agandaista yang mungkin merasa area dapurnya kayaknya ini terlalu terbuka Kak Gede, kalian bisa pasangin sekat di antara keduanya ya kak. Jadinya kira-kira seperti ini nih kalau agandaista pasangin sekat aluminium dengan pintu geser menuju ke bagian dapurnya. Atau kalau dirasa ini masih terbuka, kalian boleh juga tutup dengan panel gypsum supaya area dapurnya tidak kelihatan dari area ruangan duduk di sebelahnya.
Gede berikan 3 alternatif ini, nanti Aganasista tinggal sesuaikan dengan selera masing-masing ya. Oh iya, kalau kalian paling suka alternatif yang mana? Coba nanti komen di bawah ya. Nah, sekarang kita akan lihat area dapurnya nih kak. Area dapurnya Gede gunakan alternatif yang pertama ya, yang dengan sistem open space tadi. Area dapurnya ini Gede desain dengan total ukuran 2x2,5 meter, di mana di antara area dapur dan ruangan keluarga Gede pisahkan dengan 1 buah meja bar. Jadi Aganasista bisa makan di meja barnya sambil nonton ke arah TV yang ada di ruangan keluarganya. Nah, setelah kita melihat area dapurnya, kita saatnya pindah ke bagian sisi tengah rumah nih kak. Kita akan melihat area taman indoor yang ada di rumah kali ini. Siapa yang gak mau punya taman indoor di bagian tengah rumah seperti ini? Taman yang Gede desain ukurannya 3x2 meter ini punya banyak fungsinya loh. Selain sebagai ruangan peralihan menuju ke bagian belakang rumah, area taman indoor ini juga akan membuat suasana area musola di sampingnya berasa lebih asri lagi. Area musola yang ada di sampingnya ini Gede buat dengan total ukuran 2x2 meter ya kak. Nah, kalau pada desain rumah hari ini lengkap ya kak, ada area musolanya sesuai permintaan kalian di kolom komentar. Ya belum lengkap dong kak Gede, masa area musola nggak ada tempat untuk ngambil air wudhunya? Sabar dulu, Gede udah siapkan kok. Posisinya berada di bagian sisi kanan dari taman indoornya, menempel ke bagian dinding batu alam yang ada di samping ruang keluarganya nih. Untuk Aganasista yang ingin tahu berapa sih biaya yang diperlukan untuk membeli dinding batu alamnya, Gede sudah berikan linknya di deskripsi video ya, bisa untuk persiapan dulu nih kak. Nah, berlanjut ke bagian berikutnya, ke bagian belakang kanan rumah, kita akan melihat area kamar tidur utama yang Gede buat dengan total ukuran 3,5x3 meter. Kamar tidur utamanya pada video kali ini sengaja Gede letakkan di lantai dasar ya kak, karena banyak yang minta di kolom komentar kamar tidur utama diletakkan di lantai dasar. Nah, kemudian tepat di bagian sampingnya akan ada area kamar mandi yang pertama yang Gede buat dengan ukuran 1,5 x 1,5 meter. Jika dirasa kamar mandinya kurang besar, Aganasista masih bisa perbesar ke bagian depan dengan memperkecil area ruangan peralihan yang sebelum masuk ke kamar tidur utama tadi. Nah, setelah kita melihat area kamar mandinya, berarti keseluruhan ruangan di lantai dasar udah kita lihat nih kak. Kita mau siap-siap naik ke lantai 2, tapi sebelumnya Gede mau kasih tahu dulu. Area tangga di rumah kali ini Gede desain dengan ukuran 2x3 meter, di mana di bawahnya bisa Aganasista gunakan untuk menyimpan barang-barang yang jarang dipakai ya kak. Nah, sekarang baru deh, yuk kita naik kak. Setelah kita melihat area lantai dasarnya yang super keren, Gede mau kasih lihat area lantai 2-nya nih. Seperti tadi Gede katakan, tepat di bagian atas dari ruangan utama di lantai dasar, Gede berikan bukaan besar atau void supaya rumahnya tidak terasa sempit, baik yang di lantai dasar maupun yang di lantai 2 kak. Di lantai 2 ini ada kamar tidur anak di bagian depan. Kemudian ada lagi ruangan duduk keluarga di lantai 2 yang berdampingan dengan area laundry di bagian belakangnya. Kalau Aganasista terus ke belakang rumah, akan ada kamar tidur anak kedua yang diikuti dengan area kamar mandi yang kedua. Nah, sekarang kita lihat dulu area ruangan duduk keluarga di lantai 2-nya ya. Guna melengkapi aktivitas di rumah ini, di lantai 2-nya Gede buatin lagi ruangan duduk berukuran 3x2,5 meter. Yang mana dari arah ruangan keluarga ini ada 2 buah bukaan di belakang meja TV yang mengarah ke bagian ruangan laundry yang ada di belakangnya. Untuk area ruangan laundrynya sendiri Gede buat dengan total ukuran 2x2 meter, yang mana di bagian atasnya ada penutup solar flat supaya kalau Aganasista lagi pergi dan ada cuciannya lagi dijemur gak kehujanan ya kak. Apalagi sekarang ini sering banget nih hujan di sore hari. Nah, dari arah ruangan laundrynya kita bergerak terus ke belakang melalui area koridor ini menuju ke bagian area peralihan sebelum kita melihat kamar tidur anak yang kedua. Di sisi kanan kamera ini Gede taruhin dispenser ya kak, supaya gak jauh kalau mau minum. Di bagian sampingnya akan ada pintu menuju ke kamar mandi yang kedua yang memiliki ukuran 1,5 x 1,5 meter. Seperti yang di bawah, kamar mandi yang ini juga bisa dibesarkan dengan mengambil space dari ruangan peralihan yang ada di depannya.
Nah, dari arah kamar mandi kita lihat nih Kak, area kamar tidur anak yang ada di belakang ini. Area kamarnya ini berbentuk L dengan total ukuran 8,25 meter persegi ya Kak. Yang mana kamarnya sudah dilengkapi dengan bukaan yang mengarah ke bagian ruangan laundry yang ada di depannya. Nah, dari arah kamar tidur anak yang di belakang ini kita akan menuju ke kamar tidur anak yang berada di bagian paling depan. Tapi kita mampir sebentar ya Kak. Di bagian koridor yang menuju ke bagian depan rumah ini ada pasangan railing dengan kaca 12 mili tempered lagi. Railing ini boleh Aganesta ganti ya Kak dengan kaca full yang bisa dibuka-buka apabila dirasa railingnya ini kurang aman. Kalau Aganesta lihat dari arah koridor ini, kalian bisa melihat ke bagian ruangan utama yang ada di bagian bawah tadi. Nah, railing ini boleh Aganesta ganti misalkan dengan kaca full dengan beberapa bukaan jendela ya. Nanti tinggal disesuaikan aja dengan selera. Nah, dari arah koridornya ini kita bergerak terus yuk ke bagian depan rumah untuk kita lihat area kamar tidur anak yang kedua di rumah hari ini. Untuk kamar tidur anak yang kedua ini berada di bagian depan kanan rumah. GD desain dengan total ukuran 3 x 2,25 meter. Di sini GD letakkan ranjang single ukuran 90 lengkap dengan lemari baju custom di bagian sampingnya. Dari arah kamar tidur anak yang kedua ini juga akan ada akses yang menuju ke bagian area balkon yang ada di depan rumah. Kamar tidur anak yang kedua ini punya keuntungan area balkon nih ya Kak, karena kamar tidur utamanya udah GD letakkan di bagian lantai dasar tadi. Kita lihat yuk area balkonnya. Area balkon yang di depan kamar tidur anaknya ini GD buat memanjang dengan total ukuran 3 x 1,25 meter, yang mana seperti GD katakan di atasnya ada pasangan solar flat untuk membantu penerangan ke bagian balkon dan kamar tidur anak yang ada di belakangnya. Nah, setelah kita lihat area balkonnya, berarti keseluruhan ruangan di desain rumah 5x12 hari ini sudah GD jelaskan. Bagaimana nih dengan desain hari ini? Menginspirasi Aganesta nggak? Membuka pandangan baru nggak kalau ternyata rumah di lahan mungil juga bisa terasa mewah seperti video hari ini? Semoga Aganesta yang punya lahan mungil tetap semangat ya untuk mengumpulkan rezeki dan merenovasi rumahnya nanti jadi super keren, lebih keren dari video hari ini. Akhir kata, terima kasih sudah nonton sampai habis. Bantu like videonya dan bantu bagikan video ini ke teman-teman yang lain ya Kak. Mohon maaf pastinya kiri ada kekurangan. Kita ketemu lagi ya Kak di rumah berikutnya. Bye.